Oke, hai teman-teman sekalian, selamat siang. Oke, sekarang kita sudah ada di jam 2, kita sudah akan memulai sesi hari ini. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Terima kasih loh Bu Marimar, dia langsung bilang, hai loh Kakak Ren, langsung bilang siang loh. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk responnya. Jadinya siang hari ini sebenarnya apa sih yang mau kita bahas gitu ya? Kenapa sih kita ngumpul-ngumpul nih di siang hari ini? Jadi siang hari ini teman-teman sekalian kita akan membahas satu hal, yaitu Mami is my superhero. Karena memang seorang mami yang hebat itu tahu bagaimana caranya membuat hari yang hebat untuk anak yang hebat. Nah, kalau kita berbicara tentang superhero gitu ya, kan kita di sini bicara tentang Mami is my superhero. Sekarang boleh dong teman-teman supaya kedinginan ini menjadi lebih hangat, saya mengajak teman-teman semua di sini untuk sama-sama membayangkan superhero. Sebenarnya saya minta tolong ditulis di kolom chat. Menurut teman-teman, kalau saya ngomong superhero, itu yang ada di pikiran teman-teman tuh siapa sih? Tolong ditulis dulu di kolom chat. Boleh yang dari film-film, boleh yang menurut teman-teman superhero, menurut teman-teman juga boleh. Tapi film-film yang menyatakan siapa superhero juga boleh. Tuh, kakak kan, kakak Marimar tuh dia udah pusing anaknya satu ujian, satu masuk TK. Oke, itu mami tuh. Dari teman-teman yang lain boleh dong ditulis di kolom chatnya. Saya mau lihat menurut teman-teman sekalian, superhero itu, tokoh superhero menurut teman-teman siapa? Boleh teman-teman di film-film, akhir-akhir ini lagi banyak superhero itu masuk Avengers. Wonder Woman tentu saja Kakak Melisa, Wonder Woman itu adalah superhero-nya para wanita. Coba saya setuju. Ada yang lain? Avengers boleh, Captain America boleh, Iron Man, Doctor Strangers yang baru aja masih sangat-sangat ini ya, masih sangat-sangat hangat. Wow, Scarlet Witch loh kata Kakak Novi. Scarlet Witch ternyata superhero untuk dia ya. Karena wanita kan ya Kak, cool banget ya dia ya. Si eh, siapa Scarlet Witch itu namanya dia di situ Wanda. Ada lagi ya teman-teman? Doctor Stranger, Scarlet Witch, kemudian tadi Wonder Woman, terus emaknya keluarga Cemara. Kocak juga nih Kak Marimar, karena dia bisa menerima keadaan dan 3 anaknya tapi tetap kompak ya. Dan 3 anaknya sambil bikin opak. Oke, teman-teman yang lain, yuk sama-sama yuk kita aktif di kolom chat. Kira-kira menurut teman-teman superhero siapa lagi? Captain America, thank you Ibu Feby. Saya masih menunggu 2 respon lagi. Menurut teman-teman yang namanya superhero itu siapa lagi? Selain Captain America, Wonder Woman, emaknya keluarga Cemara. Lalu coba tadi, Scarlet Witch, Doctor Stranger, Doctor Strange, ada lagi kah menurut teman-teman superhero yang menurut teman-teman, oh Ibu gimana Mami, Ibu katanya adalah superhero. Oke, mari ya teman-teman lihat ya, memang benar banyak banget menurut teman-teman itu yang A bilangnya superhero yang ini, yang B bilangnya superhero yang itu. Kalau kita sudah melihat banyak superhero teman-teman, pernah nggak mendengar kalimat selain superhero, pernah nggak teman-teman melihat atau mendengar kalimat supermom? Sebagai ibu, saya adalah seorang ibu. Saya yakin di sini juga teman-teman banyak yang memiliki peran seorang ibu. Atau apabila ada pria, mungkin pria tersebut bisa mengingat ibunya. Apabila ada yang masih belum nikah, mungkin suatu saat akan menjadi seorang ibu juga dan bisa mengingat ibunya gitu ya. Kita sebagai seorang ibu mungkin adalah seorang supermom. Kalau yang tadi kita bahas superhero, sekarang kita bahas supermom. Kita ini sebenarnya punya banyak sekali kekuatan dengan berbagai macam peran. Oke, apa sih perannya seorang ibu itu ya selain sebagai seorang ibu emang ada peran lain banyak. Kita udah jadi ibu nih, saya udah jadi ibu, tapi saya juga jadi guru loh. Pulang kerja nih teman-teman, apalagi kalau masih dalam masa ujian ya, pulang kerja itu pasti kita akan ngajarin anak kita, terutama ketika dia lagi ujian. Udah kerja, pulang kerja masih harus ngajarin jadi guru. Ada lagi nggak sih peran kita sebagai seorang mami? Ada. Jadi koki juga, kita juga yang masak di rumah. Habis itu selain jadi koki, kita juga jadi leader loh di Young Living. Kita ngurusin bisnis Young Living juga dan ngurusin grup kita di Young Living. Lalu
kita juga jadi babysitter, kita juga loh udah masak, udah jadi guru, jadi babysitter ngerawat anak kita waktu mereka kecil-kecil. Jangan salah loh, anak yang udah besar juga bisa juga loh kita rawat sebagai babysitternya. Lalu kita juga bersih-bersih rumah, ya nggak sih? Habis itu kita juga jadi psikolog loh, karena ketika anak kita berkeluh kesah, ketika suami kita cerita, pasti kita yang ngedengerin. Pasti mereka curhatnya sama kita. Lalu selain itu, kita juga jadi menteri keuangan. Kita juga yang ngurusin keuangan dan kita juga yang ngurus financial di rumah. Habis itu kita juga yang ngurus waktu anak-anak sakit, waktu suami sakit. Kita jadi dokter juga, dokter mam. Lalu kita juga jadi supir. Jadi kita juga yang nganterin anak-anak sekolah. Wow, keren ya teman-teman kalau kita bandingin superhero yang tadi. Misalnya kita berbicara tentang Doctor Strange. Apa sih kekuatan Doctor Strange? Karena dia memiliki magical power yang sangat hebat. Fine, satu. Scarlet Witch juga sama, dia punya magical power. Kalau kita bicara tentang Captain America, dia punya kekuatan karena dia super kuat. Tapi teman-teman biasanya superhero punya kekuatan satu atau dua kekuatan. Kalau yang namanya Supermom, ini si Supermom ini kekuatannya nggak satu dua teman-teman, kekuatannya itu banyak banget, perannya banyak banget. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kita dengan bangganya ya, saya dengan bangganya mau bilang, si Supermom ini dengan banyak kekuatan ini, dengan kekuatan yang jauh lebih beragam daripada superhero, sebenarnya si Supermom ini adalah the real superhero of the world. Yes, para ibu adalah superhero sejati di dunia ini. Inilah superhero yang sejati di dunia, yaitu para ibu. Saya mau lihat dong kalau teman-teman setuju dengan saya boleh lihat nggak di kolom chatnya siapa yang setuju bahwa ibu saya, teman-teman, itu adalah superhero yang sebenarnya, superhero sejati di dunia. Kalau ada yang setuju boleh tulis di kolom chat. Saya masih menunggu, kan? Pada setuju kan bahwa superhero yang sebenarnya di dunia ini bukan Captain America, bukan Gatot Kaca juga, bukan Scarlet Witch, bukan Doctor Strange, or bukan those kind of Avengers, or bukan si keluarga. Kalau keluarga Cemara boleh terhitung ya karena ibunya. So, benar ya teman-teman semua kita setuju bahwa the real superhero itu adalah para ibu, yaitu saya dan teman-teman semua di sini. Kenapa kita dibilang superhero juga? Karena seorang ibu, saya dan teman-teman ingat nggak waktu anak kita masih di dalam kandungan? Dia belum lahir loh, tapi kita sudah merawat mereka dengan sepenuh hati. Setelah anak-anak kita lahir, kita juga orang yang paling perhatian merawat anak-anak kita. Tapi teman-teman sadar nggak sih sebagai seorang ibu ya, sebenarnya kita nggak pernah digaji loh teman-teman. Sebagai seorang ibu ya, sebenarnya nggak kayak karyawan. Karyawan kalau sakit bisa izin sakit, bisa cuti sakit. Tapi ibu emang ada cuti sakitnya. Orang saya pernah kok sakit-sakit masih terus nganterin anak saya sekolah, masih terus jagain anak saya. Nggak ada cuti sakitnya kita sebagai ibu. Terus menjadi seorang ibu juga berarti bangun paling pagi, kemudian tidur paling malam. Udah gitu nggak digaji pula. Pertanyaannya, apa sih teman-teman sebenarnya yang membuat saya, membuat teman-teman sebagai seorang ibu mau berkorban sedemikian besarnya, padahal nggak ada gajinya loh, nggak ada cutinya loh. Sebenarnya apa sih? Saya yakin banget, saya percaya banget semua ibu punya jawaban yang sama. Jawabannya kenapa kita begitu besar pengorbanan kita untuk anak dan keluarga karena cinta kita kepada anak kita. Pasti sama jawabannya. Semua karena cinta kepada sang anak, kepada sang keluarga. Cintanya melebihi segala sesuatunya. Jadi ibu akan berkorban dalam hal apapun untuk kebaikan anaknya. Bahkan seorang ibu nih ya, saya yakin teman-teman akan melakukan hal yang sama. Ibu adalah orang yang maju paling depan kalau anaknya disakiti. Bener nggak? Ingat nggak? Beberapa, kayaknya masih viral ya, the power of emak-emak. Bener nggak teman-teman? Coba saya lihat di kolom chatnya, bener nggak ada kata-kata the power of emak-emak? Karena emak-emak ini akan maju duluan kalau sampai anaknya disakiti.
Boleh saya lihat 1-2 respon di kolom chat-nya? Ada nggak teman-teman yang di sini? Kalau anaknya sampai disakitin, yang maju duluan tuh mamanya pasti. Karena itulah the power of emak-emak ya, teman-teman ya. Tapi ketika anaknya sakit, kita juga adalah orang pertama yang akan rangkul mereka, memberikan mereka kasih sayang, terus bilang, "Sabar ya nak, jangan nangis ya, mama ada di sini." Kita juga orang pertama yang akan merangkul mereka. Sedemikian besar cinta ibu kepada seorang anaknya, makanya cinta ibu dibilang adalah cinta yang tidak terbatas. Sampai ada lagu, ingat nggak teman-teman? Ada lagu yang mengatakan begini, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ingat nggak lagu itu? Lagu itu adalah kasih ibu yang mengatakan bagai sang surya menyinari dunia, cinta seorang ibu hanya memberi, tidak pernah berharap kembali. Jadi kalau kita mau lihat ya teman-teman sekalian, bagaikan sang surya yang menyinari dunia, yang selalu memberikan hal yang baik kepada bumi, maka ibu juga pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Itu yang selalu diberikan oleh seorang ibu. Jadi teman-teman, pasti saya dan teman-teman memiliki komitmen yang sama. Meskipun mustahil menjadi ibu yang sempurna, namun seorang ibu pasti berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Semua orang tua bukan hanya ingin menjadi yang terbaik, tapi juga selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasti selalu di dalam doa-doa seorang ibu ya, kita selalu berdoa bahwa kehidupan anak kita di masa depan adalah kehidupan yang sukses, memiliki masa depan yang baik. Besar banget harapan kita dalam doa kita, anak-anak kita itu terpenuhi kebutuhannya dan masa depannya menjadi anak yang hebat, anak yang bahagia, anak yang punya masa depan cerah. Sekarang saya mau tanya di kolom chat, ada nggak seorang ibu yang doanya sama seperti tadi? Sama semua doanya. So, pengen anaknya punya masa depan yang cerah, pengen anaknya bahagia, pengen banget anaknya sehat, pengen banget anaknya hebat. Boleh saya lihat di kolom chatnya, ada nggak, sama nggak doanya seorang ibu selalu berdoa yang terbaik untuk anak-anaknya? Sama ya, kakak Istira, kakak Giovanna, kakak Rizky, kakak Feby, kakak Arida, semua sama. Doanya pasti sama yang terbaik untuk anak. Maka pasti semuanya setuju bahwa buat seorang mama, buat seorang ibu, tidak ada yang lebih mengharukan daripada melihat anaknya sukses, anaknya hebat, dan anaknya bahagia. Semua pasti sama. Yang paling bikin kita bahagia, seorang ibu nih, paling bahagia ketika anaknya hebat, anaknya sukses, anaknya bahagia. Nah, pertanyaan berikutnya nih teman-teman sekarang. Sekarang saya akan minta berapa orang yang hadir? Sudah 66.000 orang hadir ya. 66.000 orang di sini saya minta tulis di kolom chat. Menurut teman-teman, kalau kita berharap anak kita itu akan menjadi anak yang hebat gitu ya, doanya semua sama. Menurut teman-teman, anak yang hebat itu anak yang seperti apa sih? Saya tunggu ya di kolom chatnya ya. Yuk, semuanya silakan menulis, baik calon ibu, baik yang sudah menjadi ibu, baik mungkin ada pria yang teringat akan ibunya. Menurut teman-teman, anak yang hebat itu anak yang seperti apa? Saya tunggu di kolom chatnya. Silahkan. Semuanya silahkan jari-jarinya bekerja dan mengetik. Wow, Ibu Farah, proud of being him or herself. Bangga kepada diri sendiri, itu adalah anak yang hebat. Ada yang lain? Silahkan. Silahkan, ada lagi? Anak yang soleh, Ibu Novi, setuju banget. Anak baik, anak santun, anak yang mandiri, anak yang mau menerima dirinya sendiri, baik kelemahan maupun kelebihannya. Ada lagi nggak? Anak yang menjadi the best version of himself or herself. Bagi ibu, anak ibu yang terhebat, kata Kakak Evi. Ada lagi teman-teman untuk teman-teman gitu ya. Anak yang hebat itu sebenarnya anak yang seperti apa? Ini udah ada beberapa nih, the best version of himself, begitu bangga juga pada dirinya sendiri ya, merasa cukup dengan apa yang ada.
Terima kasih teman-teman untuk begitu banyak pendapatnya mengenai seorang anak yang hebat. Nah, anak yang bisa jadi dirinya sendiri, anak yang pandai bersyukur, anak yang mandiri, anak yang bahagia kata kakaknya. Oke, sekarang mari kita lihat yuk. Saya kasih kesimpulan ya, teman-teman ya. Setelah banyak yang bercerita tentang anak hebat, saya kasih kesimpulan bahwa seorang anak hebat itu adalah anak yang sehat. Setuju ya? Pasti anak sehat. Kalau anak yang kita doakan menjadi anak hebat adalah anak yang sehat. Lalu kemudian ini doa saya setiap hari supaya anak saya selalu sehat. Yang kedua, pasti kita juga berdoa anak kita pintar dan kreatif. Setuju ya pasti ya, anak yang hebat adalah anak yang pintar, anak yang kreatif juga. Anak yang hebat juga tadi udah ada ya, anak yang bahagia. Pasti anak hebat ini adalah anak yang bahagia. Jadi dia selalu bersyukur, dia selalu soleh, dan dia selalu bahagia. Lalu anak yang hebat juga adalah anak yang aktif. Pastinya kita pengen anak kita bahagia dan aktif, ya. Tidak berarti ada anak yang pendiam itu tidak aktif ya, teman-teman. Maksudnya di sini adalah kreatif. Jadi dia benar-benar bisa bangga Pak aktif, berusaha mengungkapkan perasaannya, dia bisa mandiri gitu ya. Tadi juga udah ada yang bilang bahagia. Jadi ini adalah salah beberapa hal dari begitu banyak hal yang menyatakan bahwa inilah anak yang hebat. Tapi banyak hal lain lagi yang menyatakan betapa bagusnya anak yang hebat. Dengan demikian teman-teman, pertanyaan berikutnya adalah, jadi produk yang living ada nggak ya yang bisa mendukung supaya ibu-ibu di sini, para superhero di sini, para mami yang di sini bisa membuat hari yang hebat untuk anak yang hebat. Inilah yang akan kita bahas di siang hari ini. Jadi ada beberapa hal. Hal yang pertama tentunya yang living akan mendukung para mami yang hebat, para superhero di siang hari ini. Tadi kan kita cerita nih anak yang hebat juga anak yang kreatif, anak yang pintar. Maka yang living akan menyediakan Genius karena saatnya anak Genius belajar. Nanti kita lihat ya, Kids Sense Genius tuh ada untuk bikin anak kita fokus, jadi dia sangat kreatif dan dia jadinya bisa pintar karena fokus pada pekerjaannya, pada PR-nya, pada ujiannya. Ada lagi nggak? Ada. Tadi kan kita bicara anak yang sehat gitu ya. Namun memang anak-anak termasuk anak saya, kadang-kadang ketika udara dingin, ketika hujan, itu kadang-kadang dia hidupnya suka mampet ya teman-teman ya. Nah, kita dukung nggak ya hidup sehat anak-anak kita supaya moodnya segar, nafasnya juga oke dengan Kids Sense Refresh. Bicara tentang sehat gitu ya, kita dukung juga nih gaya hidup anak sehat karena anak-anak itu kadang-kadang perutnya nggak nyaman. Nah, dia lirap deh, oles-oles di perutnya supaya perutnya merasa nyaman dengan Kids Sense T-Jice. Lalu ibu-ibu hebat supaya bisa membuat hari yang hebat untuk anak yang kreatif, untuk anak yang aktif, itu tidak bisa menghindari. Kadang-kadang anak yang aktif itu juga mengalami iritasi ringan di kulitnya. Nah, disinilah yang living bisa mendukung supaya hari hebat terjadi untuk anak hebat kita. Yaitu kalau ada iritasi ringan, dimanjakan deh kulitnya dengan Kit Care. Lalu, kalau kita ingin meningkatkan mood anak-anak hebat kita bisa mendiffuse berbagai macam essential oil yang membantu moodnya dengan Shelly the Turtle. Dan terakhir, supaya anak kita juga bahagia di masa liburannya nih, teman-teman kan nih liburan nih, supaya mereka terus bahagia, menjadi anak yang bahagia, kita bisa dukung dengan liburan yang makin seru dengan berbagai macam essential oil. Nanti itu yang akan kita bahas. Jadi yang akan kita bahas adalah hal-hal yang di atas yang ada di sini, Kids Sense Genius, Refresh, T-Jice, Kit Care, Shelly the Turtle, dan bagaimana menciptakan liburan yang membahagiakan anak-anak kita. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman ke produk Kids Sense dan yang lainnya, mungkin yang menjadi pertanyaan di benak teman-teman adalah, Kakak Lisa, Bu Lisa, emang essential oil itu kira-kira aman nggak ya untuk anak-anak? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan di benak teman-teman. Sebelum saya memutuskan untuk menggunakan Kids Sense, apakah essential oil ini aman nggak sih Kak untuk anak-anak? Jawabannya adalah aman. Asal teman-teman mengikuti saran dan tips seputar penggunaan essential oil yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi ikutilah panduan berikut ini yang akan kita bahas
supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat maksimal dari essential oil dan keamanannya tetap terjaga. Kita lihat ya teman-teman. Mari kita lihat sebelumnya tips keamanan panduan pemakaian essential oil pada anak-anak. Yuk kita lihat yang umum dulu ya. Yang umum, panduan keamanan umum. Yang pertama adalah konsultasikan ya teman-teman kepada tenaga medis profesional sebelum memakaikan essential oil. Ini penting banget poin ini. Terutama kalau anak Anda memiliki kondisi medis tertentu, akan jauh lebih baik teman-teman konsultasi dulu ke dokter, tenaga medis profesional sebelum menggunakan essential oil. Yang kedua, panduan keamanan umum, kalau anak kita kan ada ya yang manusia berbeda-beda, ada yang indera penciumannya cukup tidak sensitif sehingga bisa langsung inhalasi, tetes essential oil-nya, aktifkan, lalu hirup. Tapi untuk anak-anak mungkin juga ada yang indera penciumannya mereka lebih sensitif, mungkin bisa melakukan difusi atau aromatic essential oil dengan diffuser ultrasonic. Nanti yang akan kita lihat adalah Shelly the Turtle. Lalu kemudian, anak-anak kan senang main-main ya waktu mandi, anak saya juga senang banget main air kalau mandi. Teman-teman ingat ya, jangan ditambahin essential oil-nya ke dalam bak mandi, disarankan. Kenapa? Takutnya tertelan atau terkena mata mereka. Oke. Lalu kemudian kalau teman-teman masih ingin memastikan gitu ya, apalagi baru pertama kali memakaikan essential oil kepada anak, mungkin ada baiknya pakainya di kulit kita dulu ya, di kulit kita di pergelangan tangan, di belakang sini atau di leher kita supaya anak-anak kita mulai terbiasa dulu dengan aromanya. Oke. Lalu kemudian, apalagi untuk teman-teman yang masih baru menggunakan essential oil-nya, nah, bisa teman-teman lakukan itu adalah lakukan patch test dulu. Maksudnya, teteskan dulu satu tetes essential oil di sini, di kulit lengannya, atau mungkin di kaki anaknya. Apabila dalam beberapa menit bisa sampai 20 menitan ternyata teman-teman melihat tidak ada reaksi tertentu, barulah teman-teman bisa yakin essential oil ini baik untuk dipakai. Nah, teman-teman boleh screenshot, ini adalah panduan keamanan umum pemakaian essential oil untuk anak-anak supaya maksimal nih nanti hasilnya. Kalau kita bicara tentang poin yang di sini, ikuti petunjuk pada label dan encerkan sesuai usia. Mari kita lihat, jadi encerkannya gimana nih Kakak Lisa, Bu Lisa gitu ya. Yuk kita lihat panduan-panduan lainnya. Pertama adalah kita bicara tentang rasio pengenceran. Yang dimaksud dengan pengenceran itu berarti teman-teman mencampurkan essential oil dengan carrier oil atau pembawa. Yang dimaksud carrier oil adalah fisik. Ya, ini adalah isinya adalah minyak nabati. Jadi maksudnya bukan berarti efektivitasnya berkurang, enggak kok teman-teman. Begitu essential oil kemudian teman-teman campurkan dengan fisik, ini hanya akan membuat essential oil tersebut jadi lebih nyaman di kulit, terutama kulit anak-anak. Nah, karena kenapa? Anak-anak itu kan punya kulit yang lebih sensitif ya dibanding orang dewasa ya. Jadi bagus banget kalau diencerkan dengan essential oil fisik sesuai dengan rasio pengenceran yang sudah ada tertera di sini. Teman-teman boleh sama-sama lihat ya di sini. Kita bisa melihat ini adalah resmi dari Young Living. Untuk age 0 sampai 1, 8 drop dengan 8 drop carrier oil fisik, 1 drop essential oil-nya. Untuk 2 sampai 6, 3 drop carrier oil fisiknya, 1 drop essential oil. Usia 7 sampai 11, 1 drop satu drop ini, lalu 1 drop essential oil 1:1. Lalu untuk 12 tahun ke atas ini sudah dianggap dewasa full labeled concentration. Jadi diingat ya pertama teman-teman, rasio pengenceran itu penting sekali yaitu mencampurkan essential oil dengan fisik untuk memastikan kulit anak-anak yang sensitif itu nyaman pakai essential oilnya. Yang kedua, yuk mari kita lihat yuk. Yang kedua adalah mulai dari setetes. Kenapa? Karena essential oil ini sangat kuat teman-teman. Dia sangat potensial dan sangat kuat. Jadi mulailah dengan dosis yang kecil, lalu mulai perlahan. Jadi ketika menggunakan essential oil nanti untuk anak-anak, teman-teman buat kayak baru, pasti ingat deh waktu teman-teman anak-anak yang masih bayi gitu ya, kan kalau kita mau memperkenalkan makanan, bahkan mau ganti susu aja nggak boleh langsung, harus dicampurkan dulu, misalnya dengan susu yang baru.
Atau kalau memperkenalkan makanan baru pasti dikit-dikit. Sama, sedikit-sedikit menggunakan essential oil untuk anak-anak mulai dari setetes. Nah, seperti tadi saya udah cerita, kalau teman-teman baru pertama, pastikan dulu bisa dipakai di teman-teman dulu, supaya mereka terbiasa dengan aromanya anak-anaknya, atau lakukan patch test dulu di sini atau di kakinya, tunggu sampai beberapa saat, sekitar 20-30 menit, kalau sudah tidak ada reaksi, baru aman gitu ya. Dan ingat, rasio pengenceran tadi juga sangat penting. Panduan lain untuk anak-anak adalah, nih dia, hati-hati dengan hot oil. Hot oil bukan berarti minyak panas yang ada di penggorengan ketika kita jadi koki itu ya teman-teman ya, bukannya gitu. Hot oil maksudnya adalah beberapa essential oil ini secara alami dia akan memberikan sensasi hangat memang. Contohnya seperti yang teman-teman lihat di sini adalah cinnamon bark, ini memang lumayan hangat sensasinya. Oregano, chives, thyme, fenway itu adalah essential oil yang lumayan intens dan lumayan sensasinya hangat pada kulit. Jadi sangat hati-hati ya teman-teman untuk menggunakan ini di anak-anak. Tipsnya adalah kalau memang misalnya ternyata terlalu panas untuk mereka, yang harus teman-teman langsung lakukan adalah langsung berikan physics atau tadi dilution atau pengenceran, langsung berikan di tempat di mana mereka merasakan sensasi hangat tersebut. Tidak usah digunakan air, tidak usah digunakan sabun, cukup dengan physics atau minyak carrier oil lainnya, diamkan saja, nanti lama-lama rasa sensasi hangatnya akan berkurang. Itu tipsnya ya tentang hot oil. Lalu kemudian ada lagi nggak Kakak Lisa? Ada. Saya bicaranya kecepatan nggak ya teman-teman ya? Karena saya menjaga waktu juga sih, supaya teman-teman masih tetap konsen. Oke. Lalu kemudian berikutnya, jangan lupa gunakan tabir surya loh. Kenapa? Karena beberapa essential oil, terutama yang termasuk di dalam keluarga citrus ini, teman-teman, ini dia akan menyebabkan fotosensitivitas. Apa sih fotosensitivitas? Ini fotosensitivitas adalah kondisi ketika kulit kita itu jadi lebih merah gitu ya, ruam merah karena reaksi setelah terpapar sinar matahari. Itu yang dimaksud dengan fotosensitivitas. Jadi ingat ya, kalau teman-teman baru menggunakan essential oil terutama dari keluarga citrus seperti contohnya citrus red, lemon, lime, orange gitu ya, itu sebaiknya harus terhindar dulu dari paparan sinar matahari karena dia akan menyebabkan reaksi fotosensitivitas, atau juga gunakan tabir surya. Oke? Oke, lalu berikutnya tips keamanan untuk anak-anak apa? Nih, aplikasikan pada zona aman. Jadi teman-teman, ketika kita mengaplikasikannya, yang terbaik itu adalah di kaki. Alasan pertama memang kaki itu kan pori-porinya lebih besar gitu ya, sehingga penyerapannya akan lebih bagus. Tapi juga kaki itu kan area yang semoga jarang mereka sentuh ya teman-teman ya. Karena kalau mereka bisa menyentuh dengan mudah, takutnya anak-anak itu nggak sadar nyentuh matanya deh. Nah, makanya area paling aman itu di kaki mereka. Selain memang karena kaki itu kulitnya paling tebal, pori-porinya paling besar juga, sehingga cukup aman menggunakannya di area kaki. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar, misalnya usia udah 10, usia 11, cukup diingatkan apabila menggunakan essential oil, setelah itu jangan sentuh mata ya. Nah, area yang zona yang aman juga jangan sampai teman-teman menggunakan essential oil kepada area sensitif. Mata, telinga, selaput lendir lainnya jangan digunakan di sana ya, untuk anak-anak maupun untuk kita juga. Oke. Lalu terakhir, yaitu tips keamanannya simpan dengan baik. Maksudnya simpan di tempat yang kering essential oil-nya, lalu kemudian dijaga, jangan sampai terpapar sinar matahari langsung, atau jangan sampai tersimpan di tempat panas. Oke, semoga cukup jelas ya teman-teman ya untuk hal-hal ini. Ya betul, sumbernya dari panduan yang living resmi yang tadi ya Ibu Disi ya, yang pengenceran terutama ya. Oke, itu kita mengikuti global kok. Ini semua mengikuti jadi dari global juga. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah cerita nih anaknya hebat seperti apa. Sekarang kita mau praktek dulu ya, supaya liburan mereka itu juga bahagia dengan dukungan essential oil. Gimana sih
ibu yang hebat ini menciptakan liburan hebat untuk anak hebat. Kita main sebentar ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa praktek nih ke anak-anaknya. Karena bentar lagi kan mereka cukup lagi liburan kan. Nah, yuk kita lihat yuk. Sekarang kita semua ikut bermain. Saya mengundang kita semua ikut bermain supaya nanti kita bisa contohkan. Oke, sekarang teman-teman silahkan lihat dan kemudian langsung saja chat di kolom chat. Di sini berapa banyak each item yang teman-teman lihat? Yuk saya mau lihat. Teman-teman, berapa banyak lavender yang teman-teman lihat di gambar ini? Itu dulu deh, lavender dulu. Berapa atau berapa, teman-teman boleh jawab di kolom chat. 5 atau 6 lavender ya, dicatat ya. Kata teman, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 6. Ah, lumayan jawabannya. Ini mana kuncinya? Nah, ini dia. Oke, ada yang 6. Ada yang 7. Oke. Sekarang, supaya nggak terlalu lama, tadi lavender ya, sekarang Ningxia Red. Berapa banyak Ningxia Red yang ada di gambar ini, teman-teman? Ayo, coba dihitung. Ningxia Red sekarang, berapa banyak Ningxia Red-nya? Ada yang 4, ada yang 5. Ayo, ngitungnya gimana nih? Ada yang 4, ada yang 5. Oke, jadi kita nggak usah praktek semua ya. Satu hal lagi yang saya tanya. Berapa banyak citrus, kita anggap aja ya, ini keluarga citrus yang ada di gambar ini. Yus, teman-teman, berapa banyak? Ini saya tadi kunci jawabannya nih. Langsung semuanya 7, langsung kelihatan emang ya. 7, 7, 7, 7, 7. Nah, nanti seru ya kita mainnya ya. Waktu teman-teman praktek ke anaknya, jawabannya ini adalah kunci jawabannya. Jadi lavender itu ada 6, betul. Citrus itu ada 7. Lalu kemudian kuda ini cuma ada 4. Ningxia Red ini cuma 1, 2, 3, 4. Lalu gambar lemon itu ada 6 di sini dan seterusnya. Ketika nanti anak-anak liburan, teman-teman bisa mengisi liburan mereka dengan menggunakan essential oil. Suruh mereka hitung kayak sekarang. Lalu diwarnai deh ada berapa. Lebih seru lagi kalau setelah itu kita bisa, ayo sekarang coloring. Bisa juga mereka coloring di sini. Oke, jadi ini salah satu liburan hebat yang bisa teman-teman ciptakan untuk anak-anak hebat bersama dengan dukungan essential oil. Kita mainnya sampai di sini dulu ya, ntar kita main lagi deh teman-teman. Ada beberapa ide lagi untuk liburan hebatnya mereka yang akan datang sebentar lagi. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman sekalian ya. Barulah sekarang setelah kita sama-sama mengenal tentang panduan keamanan untuk pemakaian essential oil terutama pada anak-anak, baru kita lihat apa sih essential oil-nya untuk anak-anak kita. Yes, yang akan kita bahas adalah KidSense. Karena KidSense memang diformulasi khusus untuk menemani masa kecil mereka, dan KidSense nggak perlu diencerkan lagi, kecuali untuk kulit yang sangat sensitif ya, karena ini sudah sesuai pengencerannya untuk anak-anak. Apa sih yang akan kita bahas dikit kok teman-teman? Kita hanya akan bahas 4. Yang pertama adalah Genius, kayak tadi nih, untuk fokus saat belajar. Kita akan juga bahas Refresh, karena kalau dingin-dingin hidungnya mampet, segarkan nafasnya dengan refresh. Lalu untuk anak-anak yang memang sangat aktif ya, anak-anak kita kan biasanya aktif ya, ketika mereka mengalami iritasi ringan, langsung manjakan kulitnya pakai KidCare. Lalu untuk mendukung gaya hidup sehat, kalau perutnya nggak nyaman, langsung gunakan KidSense Energize. Jadi ini akan kita bahas secara singkat. Yang pertama kita akan lanjut ke refresh. Ini dia nih, kayak sekarang nih di Young Living udaranya dingin banget. Jadinya kadang bikin hidung si kecil tuh bisa mampet. Bantu dia menyamankan dengan aroma refresh ini, teman-teman. Nah, aromanya segar. Lalu pas banget dioles di dada sama di leher biasanya saya sebelum tidur, tanpa pewangi dan tanpa pewarna buatan, dan juga sudah diencerkan untuk kulit anak yang memang sangat lembut. Nah, pertanyaan berikutnya, cara pakainya gimana Kakak Lisa untuk refresh? Untuk refresh, cara pakainya dengan menghirup kesegaran refresh supaya jangan hidung mampet nih teman-teman sekalian. Boleh digunakan secara topikal, 1-2 tetes. Ingat ya, ini kan ceritanya sudah diencerkan teman-teman ya. Memang cocok untuk anak-anak pada dada atau pada sini, tenggorokan. Lalu secara aromatik bisa juga di-diffuse sampai 1 jam, 3 kali sehari boleh. Karena kan mereka masih anak-anak ya, jadi kita masih membiasakan aromanya kepada anak-anak kita.
Lalu boleh juga kalau memang lagi nggak enak gitu ya rasanya, lagi nggak nyaman, tambahkan beberapa tetes di kompresan hangat, lalu kompresan hangatnya letakkan di dada mereka. Itu bikin nyaman banget deh. Saya udah pernah coba sih. Lalu direkomendasikan mungkin memang untuk anak usia 2 sampai 12 tahun karena sesuai dengan dilution ratio-nya yang sudah ada di sini. Dan kemudian nggak perlu diencerkan lagi ya teman-teman, tapi kalau usianya 2 sampai 12 tahun. Nah, jadi kan tadi kita udah sama-sama belajar ya tentang rasio pengenceran, silahkan teman-teman balik referensinya ke sana. Kalau tentang pengenceran. Tapi sebenarnya untuk anak usia 2 sampai 12 tahun, ini sudah cukup pengencerannya, sudah cukup baik, makanya dia memang khusus untuk anak-anak. Lalu yang kedua kita akan bahas bareng-bareng adalah TJICE. Kalau TJICE, ini ketika perut mereka nggak nyaman, kita dukung deh gaya hidup sehat anak-anak kita. Kalau nggak nyaman perutnya, segera oleskan di perutnya. Dia formulasinya memang dari spearmint, peppermint, tangerine, fennel, anisi, ginger, dan kardamom. Nah, habis itu aromanya emangnya bikin nyaman, bikin tenang, atau bahkan ketika mereka sedang menghadapi situasi di tempat baru, boleh hirup ini. Ingat ya, sudah diencerkan juga, dan cara pakainya adalah kalau untuk topikal, oleskan di perut anak-anak nih, kalau mereka lagi merasa nggak nyaman. Dan kalau untuk aromatik, bisa di-diffuse teman-teman. Nanti diffuse-nya pakai apa? Kita lihat ya. Lalu direkomendasikan memang untuk anak usia 2 sampai 12 tahun, dan nggak perlu diencerkan untuk mereka. Terutama kalau kulitnya sangat sensitif sih, mungkin teman-teman masih bagus melakukan pengenceran. Tapi di antara 2 sampai 12 tahun, nah itu sudah cukup bagus. Oke, Bu Evi dan Bu Ruri, ketinggalan slide sebelum ini yang mana? Saya cuma ini sebentar ya, teman-teman boleh ya izin sama yang lain ya. Perut nyaman dengan TJICE. Lalu kemudian cara penggunaannya. Nanti kita bisa balik lagi ke sini ya, Bu Evi dan Bu Ruri nanti kasih tahu aja. Jadi untuk yang lain, setelah kita bahas refresh, kita bahas TJICE, kita lalu bahas ke KitCare. KitCare-nya untuk apa sih Bu Lisa gitu? Kalau tadi kita udah sama-sama lihat dukung gaya hidup sehat anak. Kalau refresh, udara dingin, hidung mampet, yuk segarkan nafasnya pakai refresh. Kalau TJICE, kita dukung gaya hidup sehat anak hebat kita. Kalau dia perutnya lagi nggak nyaman, cus, langsung oleskan TJICE di perutnya. Kalau refresh, boleh dioleskan di dada atau di tenggorokannya. Jadi lebih nyaman nafasnya. Kalau KitCare, ini pas banget karena anak-anak itu kan umumnya aktif ya. Mereka seneng banget di aktivitas di luar ruangan tuh mereka, aduh, anak saya tuh suka banget di sana. Nah, kalau mereka sedang beraktivitas di luar ruangan, teman-teman harus bawa KitCare. Kenapa? Karena ketika anak-anak ini mengalami iritasi ringan, dia bagus banget membantu menyamankan kulit. Nah, inilah gunanya si KitCare ini, untuk menyamankan kulit kalau anak kita terkena iritasi ringan. Dia juga bagus banget menenangkan kulit yang sensitif. Lalu aromanya juga enak gitu ya. Aromanya enak banget emang. Nafasnya jadi kita nyaman banget dengan aroma si KitCare ini. Sorry, ada yang ketinggalan ya? Nih, saya kasih kesempatan dulu ya untuk teman-teman yang pengen screenshot mungkin. Nah, si KitCare ini memang adalah blend dari Idaho Balsam Fir, tea tree, helichrysum, elemi, cistus, hinoki, dan clove. Nah, tapi kalau udah dijadikan satu blend KitCare, ini aromanya memang memberikan perasaan tenang dan nyaman. Oke, udah ya. Lalu kita ke cara pakainya. Ini dia nih, aktivitas luar ruangan seperti ini, cocok banget si KitCare. Jadi tinggal teteskan 1 sampai 2 tetes untuk area yang mungkin tadi terkena iritasi ringan. Bisa juga di-diffuse karena ini anak-anak, boleh di-diffuse sampai 1 jam, 3 kali sehari gitu ya. Ingat ya teman-teman, KidSense itu direkomendasikan untuk anak usia 2 sampai 12 tahun. Nggak perlu diencerkan lagi kecuali untuk kulit yang sangat-sangat sensitif. Itu KitCare. Satu lagi ya, kita akan masuk ke apa yang belum? Genius. Nah, ini kayaknya favorit anak saya nih. Karena Genius adalah yang paling tepat untuk menemani waktu belajar anak Genius. Nah,
dia akan membantu, aromanya itu akan membantu supaya anak-anak itu fokus, jadi mereka lebih lebih oke mengerjakan tugas, lebih pandai jadinya ketika mengerjakan soal ujian karena mereka fokus. Lalu aromanya juga pas banget untuk meningkatkan kreativitas sih. Jadi dia menyebarkan energi positif dan anak-anak juga jadi lebih kreatif karena aromanya, lalu memang membangkitkan semangat juga. Dan ingat teman-teman, dia formulanya nggak ada mineral, parfum, sintetik, nggak ada pewarna buatan tuh nggak ada di sini. Dan telah diencerkan juga untuk kulit yang lembut. Nah, dia memang kalau teman-teman lihat di sini, mungkin teman-teman bertanya, Kak Halisa di antara KidSense ini yang paling sultan itu memang yang jenius gitu ya. Boleh dilihat teman-teman dari blend-nya aja Secret Frankincense. Lalu kemudian dia Palo Santo juga, Melisa bayangin. NLBS tuh ada di dalamnya, Rose juga ada di dalamnya, Royal Hawaiian Sandalwood juga ada di dalamnya. Ini kan semua memang oil-oil sultan ya teman-teman ya. Jadi mungkin kenapa mungkin teman-teman bertanya, ya itu jawabannya karena yang di dalamnya juga oil-oil sultan teman-teman. Makanya oil sultan ini akan membantu anak hebat kita lebih fokus sehingga mereka lebih pintar dan kreatif. Oke, cara pakainya adalah ini dia waktu belajar untuk anak jenius kita. Tuh, ada Shelly the Turtle kan? Karena memang bisa secara topikal diaplikasikan pada area, biasanya saya di belakang tengkuk bisa, di pergelangan tangan bisa, di sini bisa, di ubun-ubun kepala juga oke. Pokoknya aplikasikan pada area yang diinginkan atau di diffuse teman-teman. Pakai deh Shelly untuk diffuse-nya. Lalu direkomendasikan memang untuk anak usia 2-12 tahun dan dia juga nggak perlu diencerkan lagi karena memang sudah diencerkan kecuali untuk kulit yang sangat sensitif. Dan ingat ya teman-teman, simpan di tempat yang sejuk dan simpan di tempat yang teduh. Oke, berikutnya nanti kita akan lihat kalau mau mendiffuse pakai apa Kak Kalisa? Tentunya pakai Shelly dong yang bagus banget untuk anak-anak. Tapi sebelum ke Shelly, kita kasih contoh lagi ya. Ketika anak-anak bentar lagi liburan nih, kita bisa gimana ya ciptain liburan hebat dengan dukungan essential oil nih supaya mereka pada bahagia nih, pada senang. Nih teman-teman, pakai kita sekarang langsung praktek. Oke, kita main lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan ide-ide ini untuk menemani liburan hebat si anak hebat. Sekarang teman-teman silahkan tulis di kolom chat kata apa saja yang berhubungan dengan yang living yang ada di sini. Yuk silahkan. Ini saya udah punya nih kunci jawabannya. Nanti saya share deh kunci jawabannya. Tapi sebelum saya share, saya tunggu di kolom chat. Kata apa saja? Ada yang lemon. Lemon ada nggak ya? Oke, ada lemon. Benar, Bu. Apalagi selain lemon? Lemon. Emang ada diffuser? Iya benar, benar. Ada diffuser, ada lavender. Betul, Bu. Ada relax. Ya, ada far. Benar. Ada far. Benar, Bu. Ada oil, ada relax, ada far. Ada lagi nih satu yang belum kelihatan dari tadi. Ada dua. Putri emang ada rose ya? Ada dua nih yang belum. Lime, benar banget. Bukan lime sebenarnya, Bu. Tapi boleh, lime. Itu benar. Benar, ada lime, betul banget. Ada satu lagi nih yang dari tadi belum. Buru risit. Iya, benar. Betul banget. Jadi, kunci jawabannya adalah berikut ini. Nah, nanti ketika teman-teman kasih ke anak-anak, dicari misalnya lavender, coba cari, tunjukin mami mana lavendernya, ya kan? Lalu kemudian, ini mami lavendernya, coba tunjukin mami yang mana diffusernya. Nah, diffusernya ini, coba di sini dia diffusernya. Jadi nanti teman-teman bisa silahkan langsung gunakan ini dengan dengan anak-anak mengisi liburan mereka. Jadi mereka tetap bahagia, tetap oke dengan essential oil mengisi liburannya. Pertanyaannya kalau mau di aromatik dengan diffuser, pakai diffuser apa dong? Yuk, sekarang kita lihat ya video berikut ini supaya teman-teman juga makin jatuh cinta untuk menemani liburan bersama diffuser imut dari Yang Living. Yaitu tentunya teman-teman tahu ya, saya mau share apa. Yang saya mau share yang ini nih teman-teman. Silahkan dilihat videonya diffuser imut terbaru dari Yang Living.
Sudah kelihatan kan? Nah, itu barusan adalah diffuser Sally, diffuser terbaru memang dari Young Living Indonesia yang khusus untuk anak-anak karena memang dia ini bentuknya lucu banget kayak si turtle gitu ya teman-teman ya, kayak si turtle dan dia memang ada beberapa pilihan voice, ada beberapa pilihan apalagi lampu dan kemudian memang pada kenyataannya dia diambil dari dari Hawksbill si turtle yang sudah hampir punah, teman-teman. Kenapa dia hampir punah? Karena memang pada habitatnya si Hawksbill si turtle ini, Hawksbill sea turtle suka diburu karena bentuk tempurungnya ini cantik, jadi dia dijadikan dekorasi. Makanya ketika kita nanti bisa mengedukasi anak-anak kita supaya mereka ikut melestarikan lingkungan, daripada mendekor rumah dengan si turtle Hawksbill, lebih baik mendekorasi rumah dengan bawa pulang Shelly. Rumahnya tetap cantik, kamar tidurnya cantik, udah gitu suasananya juga makin hangat deh dengan adanya Shelly diffuser. Oke? Oke deh, tadi kita sudah main, kita juga sudah banyak tentang keamanan. Saya mau sharing sedikit lagi ya, teman-teman ya. Bagaimana sih ide-ide lainnya yang bisa kita persembahkan untuk nanti anak-anak kita ujian gitu. Anak-anak kita liburan. Nah, bisa juga nih teman-teman, ini juga panduan resmi dari Young Living ya, karena ini juga adalah saya ambil dari Young Living juga dari global nih teman-teman bisa lihat. Jadi diffuser blend-nya untuk menemani, misalnya saya ambil contoh cuma ini doang ya, Guardian Angel sama Happy Kids Room. Jadi bisa dengan 4 tetes Kids Sense Genius, Cedarwood, sama Tangerine deh. Atau 4 tetes Kids Sense Genius, grapefruit-nya 3, frankincense-nya 3 juga boleh. Dan ini memang kita ambil dari yang Living Global. Jadi memang si KidSense ini bisa juga untuk di-diffuse, walaupun memang pemakaiannya tidak banyak. Contohnya cuma 4 tetes, 3 tetes, karena ini memang untuk anak-anak teman-teman gitu ya. Jadi memang bisa untuk di-diffuse dan ini juga kita ngambil dari yang Living Global. Oke, oke deh. Dengan demikian teman-teman sekalian, ada satu lagi ide untuk membuat anak hebat itu berbahagia di liburannya adalah liburan makin seru bareng essential oil, itu juga teman-teman bisa mendapat ide untuk wrap. Jadi ini saya tidak praktekkan sekarang, tapi teman-teman boleh langsung di screenshot juga boleh. Cuma dengan 1,5 sendok makan beeswax sama V6, lalu ditambahkan juga dengan 20 sampai 25 tetes essential oil favorit teman-teman atau favorit anak-anak. Ini sebenarnya ini gampang banget. Kalau teman-teman punya pilihan carrier oil lain silahkan, tapi saya tentunya akan tetap memilih V6. Cuma dicampurkan beeswax-nya sama carrier oil-nya, lalu di double boiler dipanaskan. Begitu mereka mencair, sudah tercampur aduk secara rata gitu ya. Keluarkan dari panci pemanas double boiler tadi, lalu kemudian tunggu sampai dia agak adem gitu ya teman-teman. Nanti dia akan membentuk agak padat baru tambahkan essential oil ke dalamnya. Tuang ke dalam toples yang aluminium jar, lalu biarkan dingin, lalu tutup. Nah, ini adalah ide juga supaya teman-teman bisa beraktivitas bareng anak. Jadinya nanti waktu meneteskan essential oil-nya, teman-teman boleh minta mereka, kamu boleh tetesin essential oil yang kamu suka. Jadi mereka tinggal tetes aja. Teman-teman punya kegiatan bareng kan, DIY bareng kan sama anak-anak untuk mengisi masa liburan mereka. Ini juga bisa kita lakukan, jadinya liburannya menyenangkan dan kreatif bersama essential oil. Ada nggak ide lainnya kakak untuk liburan anak-anak? Ada.
Nah, teman-teman juga bisa membuat mereka coloring, teman-teman sekalian. Boleh coloring gambar seperti ini, atau coloringnya untuk anak-anak kelas 1, TK, SD, kelas 1, kelas 2, boleh lah ya. Coloringnya adalah botol essential oil. Atau untuk anak-anak yang sudah lebih besar, ya mungkin kelas 3, kelas 4 gitu mungkin ya, color-nya udah yang lebih rumit sampai saya rasa nih ke SD kelas 6 juga masih bisa nih coloring yang ini juga bisa untuk anak-anak kelas 6. Jadi dia color-nya ini agak lebih rumit, lebih advance. Kalau memang teman-teman tertarik tentang ide-ide tadi ya, baik itu apa namanya, tebak kata di lavender, slime tadi, atau yang awal cari berapa banyak ningsia di dalam gambar ini. Atau teman-teman tertarik, Kakak Lisa pengen dong itu gimana ya dapetin apa namanya coloring-coloring seperti ini. Silahkan saya sudah sediakan apa ini namanya QR code. Teman-teman silahkan screenshot QR code-nya sekarang. Jadi teman-teman nanti kalau udah boleh screenshot, boleh langsung sekarang supaya teman-teman bisa download. Semua file tadi sudah saya taruh di file ini. Silahkan teman-teman sekarang saya kasih kesempatan untuk mendownload lewat QR code ini. Sudahkah? Sudah ya? Saya rasa sudah semua ya, QR code-nya sudah di screenshot, sudah dilihat, dan sudah di-download nantinya. Oke. Nah, kalau sudah, jadi kebetulan nih teman-teman, ketika para super mom, superhero, mami-mami hebat ini benar-benar ingin membuat hari hebat untuk anak-anak hebat, baik itu lewat KidSense, baik itu lewat Shelly, baik itu dengan menciptakan liburan-liburan kece bersama dengan essential oil tadi, silahkan. Kebetulan memang KidSense kita khusus untuk Genius sama KidCare ini lagi promo sampai tanggal 15 ya. Dan kalau teman-teman langsung mengorder Shelly sekarang, di bulan depan teman-teman bisa mendapat 25% untuk promo Gentle Baby. Oke, saya hanya mengingatkan yang ini ya, teman-teman ya. Oke, demikianlah sharing dari saya. Jadi kesimpulannya teman-teman, hello para super mom, hello para superhero yang superhero sejati di dunia ini. Mari ciptakan hari yang hebat untuk anak-anak kita dengan KidSense, baik itu Genius yang akan membantu mereka lebih fokus dengan aromanya, baik itu Refresh kalau misalnya dingin-dingin hidungnya pada mampet, yuk segarkan nafasnya dengan Refresh. Tapi untuk anak-anak kita yang sudah didukung kesehatannya, namun karena memang anak-anak itu aktif dan kadang-kadang mereka terkena iritasi ringan, yuk manjakan kulitnya pakai KidCare. Dan untuk anak-anak yang kadang-kadang perutnya ya, anak saya pagi-pagi kadang-kadang nggak nyaman nih, yuk oleskan T-Jice di bagian perutnya. Jadi teman-teman, bukan jadilah, teman-teman memang adalah superhero. Tapi para superhero, para supermom, saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bilang bahwa Anda bukan ibu yang baik. Nggak ada. Dan nggak ada yang berhak untuk bilang Anda bukan ibu yang baik. Kenapa? Karena menjadi ibu adalah pekerjaan dari hati. Dan bekerja dari hati tidak akan pernah gagal. Demikian quote dari Ibu Meta Hanindita. Maka saya Lisa Eveleni, Training Manager yang Living Indonesia, mengucapkan terima kasih untuk sharing dan kesempatannya di siang hari ini. Mami is my superhero. Andalah orang yang paling tahu membuat hari yang hebat untuk anak-anak hebat kita. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke. Baiklah, kalau gitu saya lihat kolom chat sebentar ya. Sebenarnya tadi sepertinya sama-sama kakak semuanya. Sepertinya tadi saya sudah langsung menjawab ada beberapa pertanyaan. Hai Kakak Mariman. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman, printable tadi sudah saya jawab. Bu Disi dan kemudian Bu Golden Vivin memang ya bisa dengan menggunakan diffuser kayak tadi tuh memang cuma sedikit ya tetesannya ya, karena itu kita ambil dari global juga. Lalu yang lain-lain tadi saya sudah langsung jawab sih di atas-atas. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Oke. Hai semuanya, terima kasih juga, terima kasih juga, terima kasih juga, terima kasih juga. Adakah yang butuh slide di halaman berapa? Saya akan kembalikan. Oh. Hai Ibu Siti Andini. Ibu Siti Andini mungkin baru bergabung ya, nggak apa-apa kok.
Kalau untuk anak tergantung anak usianya berapa, pengencerannya sekalian ya saya share sebentar lagi untuk teman-teman yang kebetulan juga mungkin butuh, apa namanya, butuh nih, ini Bu Andini, semoga terjawab ya dengan ini ya. Kalau teman-teman ada yang butuh lagi nggak materi di halaman? Oh, kalau materi pasti saya bagikan Ibu Anti, nanti silakan dicek di ini ya, silakan dicek di VO ya. Pasti sudah ada di sana di VO. Dan sharing hari ini juga pasti akan masuk juga ke mana namanya ke YouTube yang Living Indonesia. Nah, ini dia Ibu Andi nih. Silahkan, rasio pengenceran ada di sini. Semoga terjawab ya Ibu Andini ya. Tadi Ibu. Iya benar ya Ibu Andini ya, Bu Siti Andini. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke, adakah pertanyaan lain teman-teman? Atau sudah cukup jelas semua ya? Mudah-mudahan karena biasanya ya benar ya. Cuma ada dua kemungkinan teman-teman sangat jelas atau sangat tidak jelas. Ini saya boleh tahu nggak di kolom komentarnya? Boleh tahu di chatnya ini sangat jelas atau sangat tidak jelas ya? Sharing kita di siang hari ini. Sangat jelas ya. Hai Ibu Lisya, tentang Tijais ya. Oke, tentang Tijais ya Bu Lisya ya. Oke, teman-teman, semoga memang sudah cukup jelas. Saya berharap sekali bahwa sharing kita di siang hari ini memang bisa bermanfaat, terutama untuk para ibu-ibu nih, superhero dan supermom. Jadi ingat ya teman-teman, slide terakhir itu saya setuju banget. Nggak ada seorang pun yang bisa bilang kamu bukan ibu yang hebat. Nggak ada yang berhak bilang gitu. Karena kita menyayangi anak kita dari hati. Dan bekerja dari hati itu nggak mungkin sia-sia. Pasti bagus banget hasilnya. Silakan nih Bu Lisya tentang Vijais ya. Oke, baik. Kalau demikian, sudah ya. Kalau Ibu Feby, slide terakhir. Slide terakhir yang manakah Bu Feby? Yang ini kah Bu Feby? Slide terakhir saya yang ini. Ini atau ini? Atau ini? Ini slide terakhir saya Bu Feby. Yang mana Bu Feby? Ini ya slide terakhirnya ya. Untuk teman-teman yang mungkin tadi datangnya ketinggalan atau agak terlambat masuk, nanti pastinya akan kita share di YouTube-nya yang Living Indonesia. Dan yang kedua, sudah ya. Lalu yang kedua juga, untuk teman-teman yang nanti akan mungkin membutuhkan slide-nya, pasti akan saya upload di YouTube, di VO-nya yang Living Indonesia, nanti teman-teman bisa ke sana untuk mendapatkan slide-nya. Semoga sharing di siang hari ini benar-benar berguna. Semoga sharing hari ini benar-benar bermanfaat, terutama untuk para mami hebat, terutama untuk para super mom, terutama untuk para superhero sejati di dunia ini. Terima kasih ya kehadirannya teman-teman sekalian. Sampai ketemu di training-training yang Living Indonesia berikutnya. Dan yang pasti seru, yang pasti banyak ilmu, yang pasti banyak interaksi, dan semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dah semuanya, sampai ketemu lagi. Bye.